Baik, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yani Agustiani ME, selaku dosen pengampu mata kuliah pelayanan prima Bank Syariah, yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan topik bahasan pada presentasi kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam presentasi kali ini. Baik teman-teman, perkenalkan saya Nur Hayati dengan nomor induk mahasiswa 2014-20019 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 hari ini. Tentunya saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yang mana ada Syifa Aulia Puspita dengan NIM 2014200003, Farah Aulia Asfar dengan NIM 2014200013, dan Nabila Putri Febriani dengan NIM 2014200034. Nah, teman-teman, pada presentasi kali ini kami akan membahas topik exceed expectation, yang mana ini merupakan salah satu dari 7 strategi sederhana untuk menuju sukses yang dinyatakan oleh Catherine Devry. Baik teman-teman, tidak perlu menunggu lama lagi, marilah kita membahas pada topik pembahasan yang pertama, yaitu perkenalan subjek exceed expectation yang akan dipresentasikan oleh Farah Aulia Asfar. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu dari exceed expectation. Exceed expectation itu sendiri adalah bahasa Inggris yang berarti melampaui yang diharapkan. Maksudnya apa? Exceed expectation ini adalah penyesuaian standar pelayanan sesuai perkembangan atau lingkungan, pemahaman terhadap keinginan pelanggan yang akan selalu berubah. Pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen, kemudian berusaha untuk memenuhi harapan dari konsumen, yang perasaan konsumen itu bisa menjadi puas dan gembira. Nah, exceed expectation ini bermakna bahwa organisasi harus bisa memberikan tugas terbaiknya kepada para pelanggan atau pelayanan yang melebihi dari keinginan pelanggan itu sendiri. Organisasi ini harus berhasil menetapkan standar pelayanan yang tinggi dan mengkomunikasikannya kepada petugas pelayanan dan kepada para pelanggan, sehingga pelanggan atau nasabah bisa mencapai rasa puas dan gembira dengan hasil exceed expectation yang organisasi tersebut lakukan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farah Aulia Asfar. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu nilai pelanggan pada bank yang akan dipresentasikan oleh Nabila Putri Febriani. Kepadanya dipersilahkan. Mohon maaf, mungkin terkait kendala jaringan. Untuk pembahasan kedua ini akan dibahas oleh Syifa Aulia Puspita. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya Syifa Aulia Puspita akan melanjutkan pembahasan makalah ini. B. Nilai pelanggan pada bank. Nilai pelanggan merupakan pemahaman yang memadai tentang pelanggan dengan tujuan agar dapat menciptakan nilai unggul bagi nasabah secara terus-menerus. Nilai pelanggan sebagai seperangkat keyakinan yang menempatkan kepuasan pelanggan terlebih dahulu. Nilai pelanggan membutuhkan pemahaman perusahaan tentang seluruh rantai nilai pelanggan. Tidak hanya pada saat ini, tetapi juga perkembangan sepanjang waktu. Berdasarkan internal dan dinamika pasar,
Kemudian dengan nilai pelanggan, maka perusahaan akan lebih responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi, baik yang disebabkan konsumen atau dari persaingannya. Kepuasan pelanggan sebagai fokus ke perusahaan perbankan adalah sesuatu yang penting. Namun, jauh lebih penting adalah membangun sesuatu yang membuat nasabah puas. Perusahaan harus dapat membangun inti dari apa yang membuat nasabah puas akan produk mereka, dan kebutuhan serta harapan nasabah berkembang terus sepanjang waktu. Oleh karena itu, harus diikuti dan ditanggapi dengan menghasilkan barang servis yang memiliki polu tinggi secara terus-menerus. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa Aulia Puspita. Untuk selanjutnya adalah pembahasan terkait dimensi kualitas layanan yang akan dipresentasikan oleh Nabila Putri Febriani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nabila Putri Febriani dengan NIM 201420034. Selanjutnya akan membahas tentang 5 dimensi kualitas layanan. Yang pertama, keandalan atau reliability. Suatu kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan nasabah yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua nasabah dan tanpa kesalahan. McDougall dan Levasseur tahun 1992 menyatakan bahwa reliability merupakan dimensi yang paling penting dalam penentuan kualitas pelayanan. Pada dua aspek dari dimensi ini. Pertama, kemampuan perusahaan perbankan untuk memberikan pelayanan seperti yang dijanjikan. Kedua, seberapa jauh suatu perusahaan perbankan mampu memberikan pelayanan yang akurat. 3 hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam upaya meningkatkan tingkat reliability, yaitu yang pertama, pembentukan budaya kerja atau error-free atau no mistake. 2, perusahaan perlu meningkatkan infrastruktur yang memungkinkan perusahaan untuk memberikan pelayanan no mistake. 3, diperlukan tes sebelum suatu layanan benar-benar diluncurkan. Yang kedua, jaminan atau kepastian, asuransi. Pengetahuan dan keramahan karyawan, serta kemampuan melaksanakan tugas secara spontan yang dapat menjamin kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan nasabah. Dimensi ini mencakup komunikasi, kepercayaan, rasa aman, kemampuan, dan kesopanan. Ukuran dari komunikasi, pengetahuan, dan kecakapan dari perusahaan ke nasabah untuk memunculkan kepercayaan. Semakin tinggi tingkat asuransi pada suatu perusahaan, maka akan membuat semakin tinggi pula tingkat kepercayaan nasabah pada perusahaan tersebut. Kepercayaan mempunyai peranan tergapainya kepuasan nasabah. Walaupun secara keseluruhan kepuasan tersebut tidak hanya kepercayaan nasabah saja, tetapi lebih mengena pada kualitas pelayanan yang didapat oleh konsumen. Fenomena ini menimbulkan harapan bahwa asuransi yang tinggi akan berpengaruh pada kualitas pelayanan. Yang ketiga, berwujud atau tangible. Sebuah servis tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, dan tidak bisa diraba. Maka aspek berwujud menjadi penting dalam pelayanan. Nasabah akan menggunakan indera penglihatan untuk menilai suatu kualitas pelayanan. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik harus dapat diandalkan. Keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Contohnya gedung yang nyaman, komputer yang canggih, seragam pegawai yang menyenangkan. Yang keempat, empati. Ukuran empati berkaitan dengan perhatian dan kenyamanan nasabah. Memberikan perhatian yang bersifat pribadi kepada nasabah dan berupaya untuk memahami keinginan nasabah. Harapan yang akan diperoleh dari kenyamanan tersebut adalah konsumen akan melakukan transaksi ulang, sehingga empati ini memiliki keunggulan dalam menentukan kualitas pelayanan. Empati merupakan dimensi yang diperhatikan oleh nasabah dalam menentukan kualitas pelayanan. Yang kelima, ketanggapan atau responsiveness.
suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat kepada nasabah. Membiarkan nasabah menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas. Pada peristiwa pelayanan yang gagal, kemampuan untuk segera mengatasi hal tersebut secara profesional dapat memberikan persepsi positif terhadap kualitas pelayanan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila Putri Febriani. Selanjutnya yaitu contoh dari layanan yang melampaui harapan. Misalnya ada nasabah yang bingung tentang produk atau layanan yang akan dibeli. Layanan dasarnya atau yang umum diberikan oleh bank-bank pada umumnya yaitu memberitahu penawaran mana yang akan memenuhi kebutuhan nasabah sehingga dapat membuat keputusan yang tepat. Namun, di sebuah bank yang tujuannya untuk melebihi harapan pelanggan, itu akan membuat rekomendasi berupa perbandingan penawaran untuk mendapatkan kesepakatan terbaik dan seadil mungkin. Jadi, kesepakatan tersebut bisa ditentukan oleh pelanggan dengan melihat rekomendasi perbandingan tersebut. Baik, teman-teman, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab, yang mana sesi ini akan dibuka untuk 2 orang penanya. Kepada para audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan Elsa Nawati. Saya Elsa Nawati dengan NIM 2014-20027 izin bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan bagaimana cara mengukur kepuasan pelanggan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Elsa Nawati. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Kemudian untuk audiens yang lain, ada satu pertanyaan lagi, dipersilahkan. Tarisa boleh, Ya, dipersilahkan Tarisa. Oke. Jika perusahaan sudah dapat kepuasan pelanggan yang royal, lalu bagaimana cara perusahaan untuk mempertahankan nasabah tersebut? Mohon maaf, Tarisa, bisa diulangi tadi putus-putus. Jika sebuah perusahaan sudah dapat kepuasan nasabah yang royal, lalu bagaimana cara perusahaan tersebut mempertahankan nasabah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tarisa Syajida. Pertanyaannya dapat kami pahami. Moderator izin menjawab pertanyaan Elsa, boleh? Mohon maaf, Putri Sofiani, bisa diulangi? Izin menjawab pertanyaan Elsa, boleh? Dipersilahkan. Oke, baik. Jadi saya izin menjawab sederhana saja terkait pertanyaan Elsa mengenai bagaimana cara mengukur kepuasan customer ya, atau nasabah. Seperti yang kita ketahui, yang pertama banyak sekali servis yang mempunyai kotak saran untuk sistem keluhan dan saran. Nah, jadi materi ini sangat diperlukan guna mengevaluasi bagaimana pelayanan dari perusahaan kita. Nah, evaluasi ini yang kerap akan dijadikan sebagai indikator pengukuran apakah pelanggan puas atau tidak dengan servis kita. Yang kedua, menurut saya yang bisa dilakukan adalah lost customer analysis. Jadi lost customer analysis di sini di mana kita kontak lagi nih atau ngehubungin lagi para nasabah yang udah nggak beli produk kita atau udah berhenti berlangganan sama kita. Jadi kita follow up lagi, kita tanya, ya mungkin kita bisa jalin hubungan baik lagi ya itu untuk mencari tahu apa yang kurang dari pelayanan kita. Yang terakhir ada survei kepuasan pelanggan yang mungkin bisa kita dapat, kita bisa dari form seperti itu. Cukup.
Udah sih cukup gitu aja. Baik, terima kasih kepada Putri Sofiani. Mungkin saya sedikit menambahkan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan, itu tadi benar, survei kepuasan pelanggan. Kemudian kita bisa melakukan ghost shopping atau mungkin salah satu dari pihak perusahaan menyamar sebagai pembeli atau nasabah di suatu bank-bank tertentu dan melihat bagaimana pelayanan dari para pegawainya. Kemudian jika memang pelayanan itu sudah cukup baik, bisa terus ditingkatkan atau mungkin ada yang kurang, itu bisa menjadi sumber evaluasi. Seperti itu. Bagaimana Elsa Nawati? Ya, cukup dimengerti. Terima kasih jawabannya, Shopee. Baik, terima kasih kepada Elsa Nawati dan Putri Sofiani. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Tarisa Syarjida yang akan dijawab oleh Farah Aulia Aswar. Kepadanya dipersilahkan. Untuk pertanyaan Tarisa, izin menjawab bagaimana cara mempertahankan nasabah jika nasabah itu sudah terbilang puas. Yang pertama, mungkin kita akan berada pada jadwal yang sama ketika nasabah itu bertransaksi lagi ke bank tersebut, kemudian bertemu dengan kita, mungkin kita bisa memberikan perhatian yang khusus kepada nasabah tersebut. Misalnya, contoh mungkin mengenalinya atau menyapanya, kemudian menciptakan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Setelah itu, mungkin dari transaksi-transaksi yang pernah dilakukan, melakukan follow up lagi. Bagaimana, apakah transaksinya berhasil atau membutuhkan transaksi yang lainnya, seperti itu. Kemudian tidak lupa menawarkan program-program yang menarik juga untuk menjaga loyalitas kepada nasabah tersebut. Yang terakhir mungkin bisa memberikan keuntungan karena nasabah tersebut sudah termaksud dari nasabah yang setia kepada perbankan tersebut. Mungkin bisa diberi berupa hadiah atau keuntungan-keuntungan yang lainnya. Seperti itu mungkin cara mempertahankan nasabah yang tergolong sudah puas kepada perbankan tersebut. Begitu, Tarisa. Oke, terima kasih Farah. Cukup jelas. Baik, terima kasih kepada Tarisa Syajida dan juga Farah Aulia Aswar. Mengingat waktu presentasi kali ini agak sedikit dibatasi karena keterbatasan dari room Zoom yang kita gunakan, mungkin saya cukupkan presentasi kali ini. Dan dapat disimpulkan bahwa exceed expectation itu sangat penting untuk diperhatikan oleh sebuah perusahaan, terutama perbankan, karena itu dapat mempertahankan atau juga menimbulkan loyalitas dari seorang pelanggan yang sebelumnya sudah menjadi nasabah di bank tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ron Kaufman, exceeding expectation is where certification ends and loyalty begins. Jadi ketika melampaui harapan itu, maka loyal atau jiwa loyal atau juga bisa disebut dengan kesetiaan dari pelanggan akan dimulai. Maka exceed expectation ini yang akan memicu dari kesetiaan pelanggan tersebut. Teman-teman, terima kasih atas waktu dari presentasi kali ini dan semoga presentasi kali ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Saya akhiri presentasi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok Terima kasih kelompok 2.